Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeri Ardi Pratama dengan NIM 41220147. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari kerja saya yaitu perencanaan jalan Simpang 3. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini itu ada fase satu, fase 2 dan juga fase 3 untuk soalnya. Dan untuk data geometrik jalan ini itu sendiri berpenduduk 2,5 juta jiwa. Dan sedangkan untuk greennya di sini 87 siklus dan untuk fase 2 72 siklus. Terus untuk yang ketiga itu 37 siklus. Dan untuk intergreennya di sini 5. Jadi jarak antar kuning dan merahnya itu sekitar 5 detik 5 detik per siklus. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada datanya dari UAS saya. Di sini teman-teman bisa lihat ada ini dari lebar mendekat, lebar masuk, lebar-lebar belok kiri dan lebar keluar. Dan di sini disuruh ditentukan waktu siklus, diagram fase dan derajat kejenuhan. Terus yang kedua, tentukan antrian dan tundaan. Jadi di sini untuk data volume kendaraannya di sini tuh di soal cuman ada mobil penumpang ya. Di sini untuk kendaraan sedang dan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ini nggak ada, jadi nggak dipakai. Jadi cuman kendaraan mobil penumpang aja. Jadi langsung aja kita ke jawabannya. Oke, jadi untuk jawabannya sendiri di sini saya sudah tulis. Jadi pertama tuh kita hitung dulu dari utara, selatan, dan barat. Tadi kan fasenya kan ada 3 kan. Jadi kita hitung dulu dari utara, dari belok kiri jalan terusnya, dari belok kanannya, kita di total semua. Untuk datanya sendiri di sini udah SMP per jam ya. Jadi udah teman-teman bisa lihat BKIJT-nya sini untuk yang utara, untuk yang selatan kurang lebih seperti ini. Terus untuk yang barat kurang lebih seperti ini. Jadi total semua tuh ada yang utara 1248 SMP per jam. Terus untuk yang selatan itu di totalnya di ini ya di totalnya nih lupa saya tulis ini ya pokoknya sekitar 469 5 di 1.500 lah. Terus untuk barat ini sendiri totalnya 876 SMP per jam. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi selain kita ngitung volume kendaraan dari utara, selatan, dan juga barat, di sini di sini ada nih 2132 di sini teman-teman. Untuk yang jumlah volume kendaraan di selatan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat jadi kita setelah perhitungan itu kita ngitung RBKIJT, jadi ruas belok kanan jalan kiri terus. Jadi di sini teman bisa lihat, ini kita ambil yang BKIJT-nya. 1070 per 1248 ini hasilnya segini. Untuk RBK-nya juga sama. Sedangkan untuk yang utara sama selatan itu sama, ada BKIJT sama BKA. Sedangkan untuk yang barat itu cuman BKIJT. Jadi dari soal lagi teman-teman bisa lihat. Jadi untuk 3 fase ini sendiri itu terlindung semua. Jadi nggak ada saling nabrak dan saling bersinggungan antara fase satu sama lain. Kalau misalkan fase di selatan itu hijau, di sini nggak ada yang tabrakan, di sini semuanya merah. Sedangkan untuk yang di barat ini kalau hijau ini merah semua ya untuk yang ini. Ini tuh nggak apa namanya nggak terlawan, jadi terlindung semua. Sedangkan untuk fase tiganya juga sama. Oke, jadi lanjut. Jadi jadi teman-teman bisa lihat untuk fase hijaunya sendiri ini kita ke perhitungan selanjutnya yaitu di fase hijau, kuning, merah, oranye dan cycle. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk hijau sendiri tadi udah ada di soal ya, ada 87, 72 dan 37. Jadi udah sama 87, 72 dan 37. Sedangkan untuk yang kuning sama alret ini tuh intergreen ya teman-teman. Jadi jarak antara lampu antara kuning dan alret itu di 3 dan alret itu di 2. Terus untuk di merah sendiri ini didapatnya dari mana teman-teman? Ini didapatkan dari perhitungan dari diagram fase ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk diagram fase ini sendiri fase satu barat ya. Fase satu barat fase satu utara ini maaf, ini saya salah tulis. Jadi fase satu utara harusnya. Jadi 87 di intergreennya 5 terus di rate-nya 2. Jadi di sini
kita bisa tulis jadi merahnya itu jadi di 104 teman-teman. Jadi nanti total dapat semua di cycle atau di siklus per detiknya itu di 196. Jadi ini kita total jumlah semua dari fase total hijau. Oke, lanjut kita ke pengerjaan selanjutnya. Jadi, pengerjaan selanjutnya sendiri soalnya itu diminta selain diagram fase itu menentukan waktu, itu menentukan derajat kejenuhan. Jadi, kita akan menghitung derajat kejenuhan. Jadi, yang pertama, untuk derajat kejenuhan ini sendiri saya ada tiga fase kan tadi kita hitung dan utara. Ada tiga jalur kan, utara, selatan, dan juga barat. Tapi di sini saya menggunakan metode perhitungan yang dari utara saja, yang cuma contoh perhitungan. Untuk tabelnya nanti saya akan saja. Oke, untuk datanya sendiri kita masukin RBKIJT sama RBKI yang tadi kita sudah hitung dan lanjut kita ke LE. LE ini sendiri ini rumusnya LK dikurang RBKIJT. Jadi LK ini sendiri ya didapatkan dari ini ya, dari teman-teman, dari rumus rumus PKGI. Jadi 1,67 dikurang 4,5 jadi LK ini sendiri lebar, maaf teman-teman. Jadi LK sendiri ini lebar keluar jalur dikurang LBKIJT. Jadi 1,67 dari lihat dari soal teman-teman. 1,67. Ini yang dikurang ini lebar pendekat lebar pendekat dikurang sama lebar ini. Lebar keluar dikurang sama ini lebar masuk teman-teman. Jadi totalnya dapat 11,67 dikurang 4,5 jadi 6,48. Dan sekarang kita akan cari JO. JO ini sendiri adalah 600 kali LE. LE tadi kita sudah dapatkan. Jadi 600 kali 6,48 jadi 3.888. Sedangkan untuk WH-nya di sini 15 detik. Dan untuk 15 detik ini sendiri dari perhitungan pertambahan ya dari pertambahan dari intergreen. Karena kan kita ada tiga fase. Jadi intergreennya sendiri itu di 15 detik. Jadi 5 kali 3 teman-teman. Terus untuk waktu siklus yang disesuaikan di sini 196 detik ini dapat dari mana? Dapat dari perhitungan cycle yang tadi dari diagram fase teman-teman. Terus untuk faktor hambatan samping kita lanjut aja. Untuk faktor hambatan samping ini sendiri ini ada di PKJI di tabel 6.7 faktor hambatan samping dari RKTB dari belok apa nah, dari rancangan ini jadi didapatkan dari nilai 0,95 dikarenakan tidak ada rasio yang kendaraan tidak bermotor. Nah, jadi RKTB ini sendiri ini tuh rasio kendaraan tidak bermotor ya. Dikarenakan soal ini sendiri cuman ada soal mobil penumpang doang. Jadi ya nggak ada kendaraan tidak bermotornya. Jadi itu didapatkan nilai 0,95. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini tabelnya. Untuk tabelnya di sini kalau kita daerah tipe jalannya komersil. Terus untuk hambatan sampingnya rendah tadi dari soal. Terus untuk ininya FAS-nya 0. Untuk nilai RBK apa RKTB-nya. Ini sebenarnya dihitung tapi nggak ada datanya teman-teman. Jadi cuma 0 aja, jadi 0,95 aja teman-teman. Oke, jadi lanjut kita ke FUK. FUK ini sendiri faktor koreksi ukuran. Jadi faktor koreksi ukuran itu ada di PKJI di tabel 6.4. Didapatkan nilai satu karena rasio katanya rasio kotanya lebih besar di antara 1 sampai 3 juta jiwa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk rasio kotanya di tabel ini di FUK. Jadi kita tuh di sekota ukuran besar karena kita kemarin tuh ninjau jalan di Boulevard Bintaro jadi kurang lebih sama besar ya. Jadi untuk soalnya itu sendiri itu di 2,5 juta jiwa. Jadi ya sama. Jadi di sangat besar ya di sini. Jadi nilai angkanya satu. Oke, lanjut kita ke FG. FG ini sendiri adalah faktor koreksi jalan akibat kelandaian. Ini pada gambar 1210. Pada gambar 1210 teman-teman. Jadi kita ada nanti di PKJI ya. 1210. Sebentar teman-teman. 1210. Ini. Nah, ini faktor koreksi kelandaian FG. Jadi FG ini didapatkan dari apakah jalanannya itu tuh memiliki turunan atau tanjakan. Kalau jalan kita kemarin, simpang kita kemarin itu nggak ada tanjakan dan turunan. Jadi kita tuh diambilnya tuh yang di tengah-tengah. Jadi nilainya itu tuh satu teman-teman. Oke, lanjut untuk yang perhitungan selanjutnya yaitu FP. FP ini sendiri adalah faktor koreksi JO akibat adanya garis senti pada mulut pendekat terhadap kendaraan. Ada di tabel 12 12.11 12.11 dan didapatkan angka 1.
Untuk tabel 12.11 ini sendiri untuk FP, kenapa didapatkan angka satu? Karena kita tuh ninjau dari WH dari LM-nya itu sendiri ya teman-teman. Karena LM kita itu tuh karena LM kita tuh ada di 6,48, jadi kurang lebih di sini teman-teman. 6,48 tuh di sini. Jadi itu nanti itu kita nanti kelandaian nanti bakal satu nanti ke sini teman-teman. Nilai untuk nilai dari FP-nya. Oke, lanjut kita ke FBKI. Jadi FBKI ini sendiri ini didapatkan dari gambar 12.3. Jadi FBKI ini arus lalu lintas yang belok kiri. Jadi 12.3 tuh yang ini teman-teman, yang FBKI ini. Nah, FBKI ini dapatkan dari RBKI atau RBKI JT yang tadi kita sudah hitung ya teman-teman. Jadi RBKI ini nih tadi kita sudah hitung tadi berapa ya? RBKI ini JT sendiri 0,86. Jadi kita hitung nih di 0,86 tuh di sini teman-teman, kurang lebih tuh di sini di tengah-tengah. Jadi kita tarik garis saja di sini. Jadi kurang lebih di sini teman-teman. Jadi didapatkan hasil di 0, jadi di bawah bukan. Jadi di 0,865. Jadi didapatkan dari hasil grafik itu sendiri. Oke, lanjut kita ke FBK. FBK ini sendiri faktor koreksi JO akibat lalu lintas arah belok kanan ini sama aja teman-teman. Pakai tabel, pakai gambar juga, gambar grafik di 12.12 di PKJI teman-teman. Jadi di sini ini sama aja. Kita ngitung dari tinjauan dari RBK kita yang kita tadi sudah dapatkan nilainya teman-teman. RBK tadi kita tuh udah dapatkan 0,14. Jadi dari 0,14 itu sendiri kurang lebih di sini teman-teman. 0,14 tuh di sini ya. Ya di sini lah 0,14 lah. Pokoknya di tengah-tengah sini kita naik ke sini. Jadi didapatkan hasil dari FBK-nya itu sendiri. FBK-nya itu sendiri itu dari sebentar. FBK-nya itu sendiri itu di 1,50 1,0 1,05 ini ya 1,055 teman-teman. Oke, lanjut tadi kan kita sudah mendapatkan seluruh data untuk menghitung ini kan arus jenuh yang disesuaikan kan. Jadi kita dimasukin aja semua rumusin. Jadi rumusnya ini sendiri langsung aja JO dikali faktor lompatan samping dikali faktor P buka dikali FC dikali FP dikali FBKI belok kiri sama FBK belok kanan. Jadi di sini didapatkan data di 3.322,763. Oke, lanjut kita ke perhitungan arus lalu lintas atau Q. Ini didapatkan dari volume kendaraan yang ditentukan apakah terlindung apa terlawan. Ya, tadi kan sih udah jelasin teman-teman. Untuk di soal kita nih sendiri, ini tuh fasenya terlindung semua, jadi nggak ada yang nabrak. Jadi nggak ada yang nabrak. Jadi untuk fasenya sendiri di sini kita hitung dari yang utara. Jadi untuk yang utara itu sendiri, tadi kan ada cuman BKICT sama BKA ya. Jadi kita ngitung nih perjumlahan dari 1070 ditambah dengan 1078 karena ini nggak terlawan ini terlindung semua. Jadi didapatkan hasil 1248 SMP per jam untuk di arus lalu lintas. Terus lanjut kita ke rumus ini. Ke rumus yang S ini sendiri ini di 1,55 dikali W kali S ini per ini. Jadi ini nanti didapatkan hasil S-nya sendiri itu tuh di S yang mana ya? Eh jadi didapatkan hasil 0, di nanti didapatkan hasil 0,015 nanti. Oke, lanjut kita ke perhitungan RQ per J, ini rasio arus. Jadi rasio arus ini sendiri, ini perhitungan, jadi kita masukin aja jadi 1248 ini Q, dibagi dengan J yang tadi kita udah dapatkan. Jadi didapatkan hasil 15,903. Lanjut kita ke RAS, rasio arus samping. Jadi rasio arus samping ini sendiri ini perjumlahan dari RQ apa? RQ yang tadi kita hitung. Ini RQ-nya ini dari utara, barat, sama juga selatan ya. RK barat, utara, sama selatan. Jadi ini kita jumlah semua. Jadi didapatkan total 0,375 ditambah 0,233 ditambah 0,119. Jadi dapatkan 0,728. Untuk yang 0,23 ini 0,19 ini didapatkan dari yang selatan sama yang barat teman-teman. Lanjut kita ke RF. RF ini sendiri ini kita ngitungnya RQ per J dibagi RHS yang tadi kita sudah dapatkan. Jadi didapatkan total 0,515.
Lanjut kita ke WH, ini waktu fase hijau. Waktu fase hijau ini sendiri ini rumusnya S dikurang W dikurang WHH dikali RF. Jadi didapatkan total 93 siklus per detik. Ini untuk yang ini, untuk didapat S-nya tadi itu sendiri teman-teman. Dari yang tadi apa namanya angkanya tadi di 15,9 berapa. Oke, lanjut kita ke J. Kita ke kapasitas. Jadi kapasitas ini sendiri ini di J dikali WH per S. Jadi didapatkan hasil 15,81 9. Dan lanjut ini kita yang terakhir yaitu menghitung derajat kejenuhan. Jadi derajat kejenuhan itu tinggal kita bagi aja. Q arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Jadi didapatkan hasil 0,789. Nah, untuk berikut saya lampirkan tabel perhitungan untuk yang di formulir S4 simpang apil untuk secara keseluruhan. Jadi ini ada utara, barat, selatan, sama juga ini barat. Untuk di yang WH ini juga sama. Ini yang WH ini sendiri tadi saya hitung 93 siklus per detik. Ini juga sama. Untuk yang 58 sama yang 30 ini untuk yang selatan sama yang barat juga teman-teman. Oke, lanjut tadi kan kita sudah menghitung untuk derajat kejenuhan ya. Sekarang kita lanjut menghitung tundaan dan juga antrian. Nah, jadi untuk tundaan sama antrian ini sendiri kita memerlukan data kita ki apa nah, arus lalu lintas ki terus rasio hijau sama derajat kejenuhan teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi untuk yang pertama data pertama ini ki total ini sendiri kita totalin semua tadi yang dari barat, timur dan juga utara. Dari barat, utara, sama selatan, maaf teman-teman. Jadi didapatkan hasil 5.902 SMP per jam. Jadi untuk rasio hijau sendiri di sini langsung aja kita ke 93 WHI dibagi dengan 196. 196 ini dapatkan dari total cycle yang tadi di sini teman-teman. Total cycle dari seluruh semua ya. Dari seluruh lampu hijau sama lampu merah teman-teman. Terus lanjut kita ke NQ1. Nah, NQ1 di sendiri ini rumusnya ada dua teman-teman ya. NQ1 sendiri itu kalau misalkan kurang dari 0,5 itu itu nilainya tuh NQ1 tuh 0. Tapi kalau misalkan kita derajat kejenuhannya itu tuh kita lebih dari 0,5 ini kita harus pakai rumus. Jadi pakai rumusnya 0,25 dikali S dikali derajat kejenuhan dikurang satu ditambah DJ dikurang satu kuadrat ditambah DJ dikurang Q2 ditambah 5 terus dibagi 5 untuk rumusnya. Dikarenakan DJ saya itu didapatkan itu lebih dari 0,5 jadi untuk hasilnya sendiri kan 0,789. Jadi kita memakainya itu sendiri di yang rumus ini teman-teman. Rumus yang DJ lebih dari 0,5. Jadi untuk rumusnya sendiri NQ1 didapatkan hasil 0,88480. Lanjut kita ke NQ2. NQ2 sendiri ini S dikali satu min RH per 1 min RH per derajat kejenuhan dikali diki dibagi dengan 3.600. Jadi kita langsung masukin aja ini S-nya tadi kita sudah dapat dari perhitungan S4 15,909 dikali satu min 0,476 per satu min 0,479 dikali 0,476. Jadi dapatkan hasil 4,63. Oke, lanjut kita ke NQ total. NQ total sendiri ini di sini jadi NQ1 plus NQ2 teman-teman. Jadi ini didapatkan hasil 5,48. Lanjut kita ke NQ Max. NQ Max sendiri ini didapatkan dari gambar 5.9 dari jumlah antrian maksimum akibat overloading dari PKJI teman-teman. Jadi kita langsung lihat aja di gambar 5.9. Gambar 5.9, sabar teman-teman. 5.9 tuh ini masih 4. 5.9 ini masih 5.1. 5.9 5.9 yang nah nah ini ya teman-teman NQ Max. Jadi NQ Max sendiri tadi didapatkan kalau misalkan simpang utara di hasil yang tadi ya, apa simpang yang tadi NQ yang tadi kita sudah dapatkan. Untuk NQ totalnya tadi kan di 5,48 kan. Jadi untuk simpang ini itu sendiri kita ngitungnya tinjau dari simpang utara sama yang kayak tadi di perhitungan S4.
Jadi didapatkan hasil 9. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ya NQ kita ya. NQ kita tadi di 5,48. 5,48 tuh kurang lebih itu di sini teman-teman. 5,48 tuh di sini di tengah-tengah. Jadi kita naik sini ya kurang lebih 9 lah. 9 lah ya untuk NQ Max. Lanjut kita ke panjang antrian. Panjang antrian sendiri ini rumusnya NQ dikali 20 dibagi LM. LM ini sendiri dari soal teman-teman di 10,98 untuk yang di utara. Jadi kita dikali aja, jadi didapatkan hasil 16,393. Lanjut kita ke RKH, rasio kendaraan terhenti. Jadi rasio kendaraan terhenti ini rumusnya 0,9 dikali MI dibagi arus lalu lintas S kali 3.600. Jadi ini kita didapatkan hasil 0,0725. Lanjut kita ke jumlah kendaraan terhenti, jadi NKH. Jadi NKH sendiri di sini rumusnya Q dikali RKH. RKH sendiri yang tadi kita sudah dapatkan, jadi didapatkan hasil 90,53. Lanjut kita ke tundaan arus lalu lintas rata-rata TL. Jadi TL sendiri ini rumusnya begini teman-teman, panjang 0,5 dikali 1 dikurang RH kuadrat, ya, pokoknya gini lah. Jadi nanti didapatkan hasil 421,595 detik teman-teman. Oke, lanjut kita ke tundaan geometri rata-rata TG. Jadi sama juga teman-teman ini rumusnya panjang. Satu dikurang RAH dikali PB dikali 6 ditambah RKH kali 4. Untuk PB ini sendiri ini RBKI ya. RBKI atau RBKI JT. 1070 ini didapatkan dari hasil ini teman-teman. Dari hasil yang tadi perhitungan tadi. Yang SCP per jam 1070. Oke, lanjut kita ke tadi ke sini. Ke tundaan sini. Ya ke PB tadi, tundaan geometri rata-rata TG. Jadi didapatkan hasil 5.954,606. Lanjut kita ke tundaan rata-rata. Jadi tundaan rata-rata sendiri ini ditambah TG yang geometri rata-rata ditambah dengan TL. Jadi didapatkan hasil 6.376,201. Lanjut kita ke tundaan total. Tundaan total ini sendiri rumusnya Ki dikali tundaan rata-rata. Tundaan rata-rata yang tadi kita sudah dapatkan. Jadi Ki ini sendiri kita ngambil yang dari utara. Jadi dari utara itu sendiri 1.248 dikali 6.376 sama dengan 7.937.499,109 teman-teman. Yang ini kita ke total jumlah kendaraan terhenti. Jadi total jumlah kendaraan terhenti ini sendiri itu sendiri, ini rumusnya langsung aja kita didapatkan hasil 3.323,3310. Untuk yang ini langsung aja kita ke rasio kendaraan terhenti rata-rata ini kita bagi ya. Tadi kan kita sudah dapat ya untuk rasio kendaraan yang terhenti ini kita jumlah ini kita sum. Untuk yang rasio kendaraan terhenti rata-rata ini kita bagi tiga kita average. Jadi didapatkan hasil 0,078. Lanjut kita ke tundaan total ini dari soalnya ya. Karena kita ngitung tundaan dan antrian ini semua ya. Ini kita udah tundaan akhir. Jadi ini didapatkan dari TG, TG dikali dengan yaitu tadi teman-teman. Tundaan yang ini, tundaan total dikali dengan yang ini. Ki arus lalu lintas teman-teman. Arus lalu lintas yang tadi kita sudah dapatkan. Jadi didapatkan hasil 1.501.224 detik. Jadi untuk total total simpang rata-ratanya itu untuk dari SMP per detik itu sendiri jadi di 441,977 ini untuk tundaan simpang rata-rata. Jadi ini berikut tadi kan saya kan udah paparin ya perhitungan yang utara ya. Nah, sekarang ini untuk perhitungan yang selatan sama barat saya lampirin juga di tabel. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk dari yang dari arus lalu lintas yang tadi kita sudah dapatkan di perhitungan SA4, lanjut kita ke tundaan total yang di perhitungan SA5. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.